selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian salam, manfaat salam, dan juga keutamaan dari salam. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang hukum dari salam. Nah, poin yang pertama yaitu adalah hukum memberi salam kepada sesama muslim. Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam LKS yang sudah kami bagikan bahwa hukum memberikan salam kepada sesama muslim itu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau suatu keharusan ketika bertemu seorang muslim di jalan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenali. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah salam itu sebagaimana sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa salam itu bukan saja sebagai sebuah sapaan, tetapi juga sebagai doa. Jadi ketika kita memberikan salam kepada saudara seiman kita, maka secara langsung kita juga telah mendoakannya. Dan begitu pun dengan dia, ketika dia menjawab salam dari kita, berarti dia juga telah mendoakan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah sunnah Nabi SAW. Nah, salam itu ketika kita sering melakukannya, sering kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, maka kita telah melaksanakan atau mengamalkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, poin B, yaitu hukum menjawab salam bagi seorang muslim. Nah, di sini hukumnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah fardu ain atau wajib. Kapan menjawab salam bagi seorang muslim itu menjadi wajib? Yaitu ketika satu orang mengucapkan salam kepada satu orang yang lain, maksudnya tunggal. Jadi dia memberikan salam kepada satu orang, maka orang tersebut wajib, hukumnya itu wajib untuk menjawab salam dari saudaranya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah ketika saudara-saudara seiman kita sudah melakukannya atau orang lain sudah melakukannya, maka hilanglah kewajiban bagi yang lainnya. Kapan itu? Nah, ketika ada seseorang yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang. Jadi misalkan ada satu orang yang datang kepada sekelompok orang yang sudah duduk bersama-sama, kemudian dia memberikan salam kepada mereka. Nah, ketika ada salah satu dari orang-orang atau sekelompok orang itu menjawab salam, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Maka itu dinamakan dengan fardu kifayah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang artinya itu adalah ketika kalian itu mendapat suatu penghormatan atau suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dibalas dengan hal yang serupa. Nah, kemudian kita masuk ke poin C, yaitu hukum memberi salam kepada orang kafir. Bagaimana hukumnya ketika kita memberikan salam kepada orang kafir? Tentunya salam yang dimaksud di sini adalah salam sesuai dengan Islam, yaitu assalamualaikum. Bagaimana sih hukumnya ketika kita mengucap assalamualaikum kepada orang-orang kafir? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani itu dengan salam. Artinya apa? Mengucapkan salam yaitu assalamualaikum kepada orang-orang kafir, hukumnya yaitu dilarang atau haram, seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang penuh dengan intoleran, seorang muslim yang memahami tentang keadaan sosial sekitarnya, maka kita boleh untuk menyapa atau mengucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore dan selamat malam kepada orang-orang non muslim yang mana sesuai dengan
dengan pemahaman dia, sesuai dengan keyakinan dia, atau sesuai dengan ajaran dalam agama. Sekarang kita masuk ke poin D, yaitu tata cara menjawab salam dari orang kafir atau orang non muslim. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas di poin C, yaitu bagaimana hukumnya mengucap salam kepada orang-orang kafir, dan itu dilarang kecuali kita mengucapkan salam kepada mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, bagaimana ketika keadaannya? Ketika ada orang-orang kafir atau orang non-muslim yang memberikan salam kepada kita, misalkan mereka mengucap salam kepada kita, Assalamualaikum. Nah, bagaimana kita akan menjawabnya? Nah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab, faqulu wa alaikum." Nah, yang artinya yaitu adalah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya itu adalah ketika apabila ada ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di situ ada dua orang, ada dua kelompok. Yang pertama yaitu adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Ketika ada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi berkata kepada kita salam, maksudnya mengucapkan salam assalamualaikum kepada kita, maka cukup kita menjawabnya dengan waalaikum. Jadi kita cukup menjawabnya dengan waalaikum. Nah, hal ini pernah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dengan istrinya Aisyah sedang berjalan di pasar. Kemudian salah seorang Yahudi berkata kepada Rasulullah, Assalamualaikum, yang artinya itu adalah semoga keburukan menimpamu. Nah, kemudian Aisyah yang mendengarkan hal itu dia marah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, cukup jawab saja waalaikum. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembalikan kepada dia. Semuanya, silakan perhatikan sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan berbahagia ini. Marilah kita akan sama-sama menyimpulkan tentang hukum dari salam. Nah, yang pertama yaitu adalah hukum mengucap salam kepada sesama muslim, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua yaitu adalah ketika bagaimana hukum seorang muslim menjawab salam dari saudaranya. Hukumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah fardu ain atau wajib, yang kedua yaitu adalah fardu kifayah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana hukum mengucap salam kepada orang-orang kafir atau orang non muslim. Hukumnya yaitu adalah dilarang atau tidak boleh. Tetapi kita boleh mengucap salam kepada mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Misalkan seperti selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Kemudian bagaimana ketika ada orang-orang kafir yang memberikan kita salam, misalkan assalamualaikum. Nah, maka kita cukup menjawabnya dengan waalaikum saja. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin kalian membuka halaman yang selanjutnya, yaitu ada berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan, dan juga pertanyaan-pertanyaan saya yang silakan kalian isi, dan kemudian difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp Pak Guru. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.